Anda mengatakan jangan mengambil kitab kami. Sejak kapan Kristen punya kitab Taurat? Oke, baik. Ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus melakukan hukum Taurat maka dia Muslim. Secara tidak langsung bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, berarti Bang Juma bukanlah orang Muslim, pertama. Dan yang kedua, ketika Bang Juma mengatakan tidak melakukan hukum Taurat, yang mau saya tanyakan adalah kenapa Anda sunat? Itu ajaran dari mana? Karena ajaran Taurat lah yang mengatakan tentang sunat. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, yang disebut Muslim adalah yang taat kepada perintah Musa, Torah. Pahami itu. Tadi saya mengatakan, Islam itu adalah kaidah, Islam itu hukum, Islam itu rukun, Islam itu ketentuan Tuhan, Islam itu perintah Tuhan, Islam itu tuntunan Tuhan, Islam itu syariat Tuhan. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah, berarti dia mendapatkan rencana Tuhan untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan. Disebut shalom dalam bahasa Ibrani, disebut Islam dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang orang yang taat kepada ketetapan hukum-hukum disebut Muslim. Begitu perintah datang kepada Nabi Abraham alaihissalam, sunat, kurban, tauhid, yang melakoni itu kemudian disebut Muslim. Perintah-perintah yang datang kepada Nabi Abraham itu disebut Islam. Rancangan Tuhan, perintah Tuhan. Keluaran 29 nomor 11. Aku telah merancang Islam itu jauh sebelumnya. Jadi Tuhan, rancangan-rancanganku, rencana-rencanaku adalah damai sejahtera. Jadi dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Abraham, Islam dirancang kepada Musa, Islam dirancang kepada Daud, Islam dirancang kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Islam disempurnakan kemudian pada Rasulullah khataman nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat pada masa Musa disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Abraham disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Adam disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Yesus disebut Muslim. Orang yang taat pada masa Rasulullah sampai akhir zaman, sampai kiamat disebut Muslim. Orang yang ingkar pada saat Adam, orang yang ingkar pada saat Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad disebut kafir. Contoh Galatia 2 nomor 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sudah dirancang kafiran itu. Nah, sekarang pertanyaan saudara yang tadi, kalau tidak takwa Torah, berarti dia bukan Muslim. Berarti Bang Suma bukan Muslim. Saya bukan hidup zaman Taurat. Saya hidup di zaman Al-Quran. Maka saya wajib hukumnya taat kepada Quran. Ketika saya taat kepada Al-Quran, maka saya Muslim. Orang-orang yang hidup di zaman Torah, taat kepada Torah, mereka Muslim, orang yang berserah diri. Mereka disebut anak-anak ilmu, anak-anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan? Karena mereka adalah orang yang tunduk di dalam didikan Tuhan. Di Islam disebut sebagai kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih? Karena mereka cinta kepada perintah Allah dan Allah cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Ini jelas. Oke? Jelas di situ. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Bang? Saya lupa. Ada yang ingat teman-teman? Yang tadi Muslim, yang kedua ada tadi. Kenapa Bang Juma harus sunat? Bukankah sunat? Oke. Torah. Oke, baik. Jadi perintah di dalam Taurat menjalankan hukum Abraham. Itu Taurat. Itu Taurat. Jadi
Sunnat itu bukan diajarkan awalnya dari Taurat, bukan. Sunnat itu diajarkan oleh Abraham. Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya, untuk kemudian menjalankan hukum sunnat. Itu perintah. Nah, di dalam Kejadian 17, yang wajib sunnat itu adalah satu, Abraham, anak-anaknya, keturunannya, orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka, atau budak yang mereka beli. Itu yang wajib sunnat. Itu yang wajib sunnat dari keturunan Abraham yang hidup di tengah-tengah Abraham sampai kepada Nabi Ismail anaknya. Karena orang kedua yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham yaitu Nabi Ismail, Ishak nanti belakangan. Entah orang keberapa dia. Yang jelas Nabi Ismail bersama dengan ayahnya yang disunat. Nah, keturunan Nabi Ismail adalah Nebayot, Khedar dan seterusnya. Itu kemudian turun-temurun menjalankan perintah sunat itu. Tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail yang tidak kemudian bersunat. Jadi orang Arab tanpa Al-Quran pun, tanpa Rasulullah pun perintahkan, mereka semuanya kemudian telah bersunat pada masa bayi. Nah, sekarang permasalahannya saya bukan keturunan Abraham, saya juga bukan keturunan Nabi Ismail, saya juga bukan orang Arab. Tapi kok saya sunat? Kenapa saya sunat? Bukan karena saya keturunan Ismail, bukan karena saya orang Arab, bukan karena saya budak, bukan karena saya orang asing yang dibeli, melainkan karena saya diperintahkan mengikuti millah Abraham alaihissalam. Mana dalilnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Saya diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, yang mana dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Apa ajaran Nabi Abraham alaihissalam? Sunnat. Saya ikut sunnat. Apalagi tauhid. Saya bertauhid.